Nggak nyangka kan ini Ustadz, kalau di Bali kan kita tahu sebenarnya minoritas ya umat muslim ini. Tapi saya dengar dari panitia jumlahnya lebih dari 1.500 yang hadir. Berarti ini ada fenomena gelombang hijrah yang Masya Allah luar biasa nih yang ada di Bali. Yang insya Allah perlu kita gaungkan ke seluruh Nusantara gitu. Dan mungkin juga Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat gelombang hijrah ya beliau ini salah satu mungkin yang menjadi artis aja hijrah. Masa gue enggak kan gitu, betul nggak? Nah kira-kira Mas Ardian boleh nggak di-share apa sih yang memotivasi Mas Ardian dan Mbak Desi kemudian hijrah memutuskan meninggalkan mungkin dunia masa lalunya itu? Bukan dunia lain ya. Oh bukan, itu bukan. acara televisi. Saya nggak berani itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Ustadz dan juga sahabat-sahabat hijrah yang lain tahu bahwa saya 19 tahun bekerja di dunia pertelevisian. Saya dulu adalah sebenarnya sarjana teknik mesin, tapi qadarullah Allah memberikan amanah untuk bisa jadi Abang Jakarta, jadi model, jadi pemain sinetron, terus presenter acara di Net TV Indonesia Morning Show yang setiap hari saya selalu menyapa masyarakat dengan sapaan, "Halo, selamat pagi." gitu ya. Wah, itu biasa langsung pada ingat. Karena dulu saya sering dibenci sama suami-suami. Karena pada saat itu saya lagi menyapa tepat jam 6 pagi, emak-emak langsung ninggalin suaminya. Pengen lihat saya depan TV, wah si Adrian gitu kan. Seperti itu. Tapi alhamdulillah sejak nggak di sana, semua malah dicintai sama teman-teman, sama suami-suami juga gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi gini loh, mungkin pekerjaan saya dulu, ya teman-teman mungkin tahu banyak orang kepengen menjadi artis. Karena apa? Karena melihat dari sisi duniawinya. Pekerjaannya dianggap tidak terlalu berat, tapi berpotensi memberikan imbal hasilnya atau penghasilan yang sangat tinggi, yang besar, yang cepat, instan. Betul, saya pernah merasakan hal seperti itu. Tapi jujur, saya juga pernah mengalami satu hal-hal yang membuat saya tersadar bahwa apa yang tadi saya sampaikan itu atau yang saya niatkan dari awal sebenarnya tidak begitu tepat adanya. Yang jadi momentum untuk kemudian berhijrah. Jadi kalau saya boleh jujur, nggak apa-apa Ibu ya, ayo ceritain di sini ya. Iya boleh. Mungkin nggak banyak yang sudah tahu, tapi insya Allah dengan izin Allah saya akan sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat saya di Denpasar bahwa selain tanggal 29 Oktober itu adalah tanggal ulang tahun saya, catat tolong ya. Maksudnya hadiahnya gitu. Iya. Karena tepat ini 1 bulan ke depan. Oh gitu, siap. Tanggal 6 Desember 2012. Pada saat itu saya sedang diundang jadi pembicara di IPB. Kemudian saya dapat telepon dari ketua RW saya bahwa rumah saya kerampokan. Saya tinggal di Bintaro Jaya di lingkungan perumahan yang insya Allah sangat aman, termasuk juga kategori elit. Ya, ada 4 satpam, 2 di depan, 2 di belakang. Rumahnya nggak ada pakai pagar semua. Tapi pada saat itu rumah saya bisa habis seluruh harta bendanya, hanya ditinggalkan 1 mobil dan 1 TV ukuran 46 inch karena memang di bracket di dinding. Pada saat itu istri saya sedang jemput anak saya sekolah dan kejadian itu jam 1:30 siang. Dan menurut dari Polsek Pondok Aren itu adalah kerugian terbesar yang pernah terjadi di Bintaro Jaya yang pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Karena biasanya kalau di rumah andai kata ada kehilangan paling laptop, stick golf, atau handphone, misalnya mohon maaf asisten rumah tangga hilaf terus kemudian bawa barang majikan itu. Tapi nggak pernah di zaman-zaman sekarang ini yang mungkin baru tadi saya katakan 6-7 tahun lalu bisa menghabiskan seluruh harta benda seperti itu dan itu kejadian kepada saya. Nah pada saat itu singkat kata saya mungkin nggak usah menceritakan detailnya, saya bingung gitu. Kenapa Allah uji saya dari sesuatu yang sangat saya sukain banget. Saya orang yang senang karena mungkin berangkat dari dunia modeling, saya senang penampilan. Saya suka berpenampilan baik, bagus, looks, itu saya suka banget. Baik itu mobil, pakaian, kemudian istri juga sama seperti itu. Koleksi, tas-tas mewah, itu semua kita dapatkan dan Allah pernah izinkan kami untuk menikmati semua. Hanya dalam tempo 30 menit, lenyap selenyap-lenyapnya. Belasan tahun saya mengumpulkan itu hilangnya hanya dalam 30 menit. 30 menit iya, hilang. Betul. Karena kan ada CCTV. Jadi semua barang-barang itu dibawa di dalam kamar, ditaruh di dalam spray, dibungkus lagi di dalam selimut, terus kemudian di stopin ada taksi yang berlogo biru, burung itu, nunggu 30 menit depan rumah, terus kemudian dia jalan. Keluar dari satpam, andai kata ditanya, dibilang ini mau adalah dibawa ke laundry kiloan. Padahal itu semua adalah harta benda rumah saya. Nah, singkat kata adalah kita insya Allah semua yang hadir termasuk di sini, soleh nggak soleh,
pasti akan mengalami ujian hidupnya masing-masing. Dan kita tidak dikatakan akan benar-benar cinta sama Allah kalau kita belum pernah dalam hidup ini mendapatkan ujian dari sesuatu yang kita cintai tersebut. Kalau kita terlalu cinta dengan harta, sama seperti saya dulu, insya Allah kita nanti akan diuji dari sana. Kalau kita terlalu cinta terhadap istri maupun juga anak kita, melebihi kecintaan kita kepada Allah, yakin Allah juga akan berikan ujian kita di situ. Ya, jadi disitulah artinya maksudnya saya tersadar bahwa kita berbuat baik wajib, kita cinta kepada semua umat manusia, apalagi sama keluarga kita wajib. Tapi kita harus tahu prioritas hidup kita tuh di mana. Karena setelah saya menemukan bahwa tidak ada makhluk yang bernyawa yang tidak akan merasakan mati, dan tugas kita semua yang hadir di sini, yang mendengarkan ada sesi ini dan juga sampai nanti acara berakhir, nggak lain dan nggak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu yang saya dulu tinggalkan. Saya hidup udah 41 tahun, saya dari kecil sampai saya kuliah, saya belum pernah sekolah muslim. Saya terlahir muslim, sampai saya 15 tahun saya sekolah di sekolah Katolik. TK, SD, SMP saya di Santa Teresia. Ya, mengatasnamakan, ya karena nggak paham, saya waktu itu juga bahkan bantuin saudara-saudara saya yang bukan Islam untuk bahkan saya main piano, saya main organ di gerejanya mereka pada saat karena angkatan saya waktu itu nggak ada yang bisa main musik. Saya pun juga sebenarnya nggak bisa main musik, saya cuma otodidak aja. Tapi kebetulan Allah menitipkan saya entah bagaimana kalau saya dengar sesuatu jari saya bisa ngikutin untuk kemudian saya bisa ngiringin. Dan mereka sangat berterima kasih kepada saya. Tapi pada saat itu saya nggak paham. Terus sampai saya kuliah SMA, saya di SMA Pangudi Luhur. Ya alhamdulillah walaupun saya muslim sekolah di sekolah Katolik, tapi selalu mendapatkan kesempatan untuk memimpin. Saya kuliah di sekolah di Trisakti. Jadi saya nggak pernah mendapatkan benar-benar bimbingan Islam. Setelah kejadian itu saya lari ke masjid. Pada saat saya ketemu teman-teman yang dulu, semua pada menuding-nuding saya. Lo sih dulu banyak maksiat, lo sih dulu zolim, lo sih dulu mungkin suka selingkuh dan lain sebagainya. Ya. Tapi pada saat saya ketemu orang-orang masjid, ketemu Ustadz, salah satunya Ustadz Fatih, nggak ada yang menjerumuskan saya. Semua malah ngerangkul saya, cium saya, mana bilang Mas Adrian, Masya Allah, Allah tuh cinta sama Mas Adrian, makanya dikasih ujian seperti itu. Saya bingung kan, kayaknya saya nggak punya musuh, saya suka juga sedekah, ternyata mungkin tuh nggak cukup. Kenapa? Karena Allah itu memberikan hidayah kepada kita, dan hidayah itu mahal sekali. Dan kadang Allah memberikan hidayah melewati ujian-ujiannya itu. Jadi kalau besok teman-teman semua mungkin juga ada pernah mengalami ujian, apakah sama, apakah lebih berat, ataukah mungkin yang berbeda dengan kami, jangan pernah suuzon. Ya, tetap selalu berbaik sangka kepada Allah karena selalu ada hikmah di balik itu semua. Masya Allah, luar biasa. Ini jadi renungan juga buat